Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin ballaghar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik amma ba'd. Tibutum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah itikaf Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi dini hari kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah di bulan atau di akhir 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pagi ini ya, sampai jam berapa kita ini? 2:30 ya, berarti sekitar 40 sampai 50 menit saya akan memaparkan materinya, lalu setelah itu tanya jawab mungkin ya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan kita di dunia ini itu tidak lepas daripada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik amanah berbentuk kesehatan, umur kita, ya, karir, harta, keluarga, semuanya itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, itu kepada kita semua, Allah memberikan terminal-terminal tertentu yang bernilai atau terminal untuk peningkatan ibadah spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah momentum Ramadan ya. Walaupun kalau di luar bulan suci Ramadan ada terminal haji ya, bukan terminal bis tapi terminal momentum haji itu sendiri. Tapi juga ada momentum misalnya bulan-bulan seperti Rajab, Sa'ban, dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini saya ingin membahas berkaitan dengan momentum Ramadan itu sendiri. Itu adalah salah satu terminal spiritual kita ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan Ramadan dengan puasa itu sendiri, dan mengaitkan puasa dengan ketakwaan itu sendiri. Lalu dari ketakwaan itu sendiri Allah mengaitkan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin ya. Jadi itu ya, muaranya itu ya surga ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita sebagai manusia ya pragmatis ya. Wanipiro kalau bahasa apa? Bahasa ini ya, bahasa bisnis ya. Ya kita berbisnis dengan Allah ya, kita pragmatis ya. Kita mencari malam Lailatul Qadar untuk surga, intinya itu ya. Untuk mendapatkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pertanyaan di sini, apakah kita sudah benar dalam beribadah? Apakah kita sudah maksimal dalam memaksimalkan item-item pemberian anugerah dalam berbentuk ibadah kepada kita? Sudah maksimal belum? Jadi bagi orang awam sholat itu adalah beban. Bagi orang awam puasa itu adalah beban.
Bagi orang awam, zakat fitrah, zakat mal, bersedekah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya itu adalah beban, ya. Tapi bagi orang yang bertakwa, sholat adalah kebutuhan, puasa itu adalah kebutuhan, berzikir, bermunajat, sholat tarawih itu adalah kebutuhan, ya, berbentuk hadiah dari Allah, yang kalau itu hadiah, ya berarti kita harus memaksimalkan potensi hadiah tersebut, ya. Kan tetapi sangat disayangkan, sekali lagi saya ingin tekankan lagi, kita belum bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada, ya. Ibarat kalau saya analogikan nih HP, ya. Ini HP apa ini? Android, ya, HP Android, ya. Nah, HP Android ini kalau saya pergunakan hanya untuk telepon saja, ya. Berapa persen saya memaksimalkan potensi HP ini? Telepon doang. 2%, ya. Sedikit saja. Kenapa 2%? Karena memang potensinya banyak, ya. Nah, kalau saya menggunakan HP ini hanya untuk telepon dan WhatsApp saja dan yang lain tidak, berapa persen saya gunakan ini? 5%, tuh kan? 95%-nya apa? Ya media sosial, YouTube, TikTok, apalagi berita, ya, buat lihat cuaca mungkin, buat lihat berita, ya. Nah, begitu juga ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Bisa jadi sholat yang kita lakukan selama ini hanya 5% saja, ya. Kita mempergunakan manfaat dari sholat, itu ingin saya kiaskan. Begitu juga puasa, jangan-jangan kita hanya 5% saja kita memaksimalkan potensi puasa. Lalu bagaimana Ustadz? Apalagi yang bisa kita pergunakan dari sholat? Apalagi yang kita bisa pergunakan dari puasa, zakat, dan lain-lainnya? Nah, ini ya. Kalau sholat, kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Nah, berarti kan kalau sudah kita menghindari perbuatan keji dan mungkar, berarti saksikanlah orang itu sudah memaksimalkan ibadah sholat, ya, 100%, ya. Tapi ada nggak orang keluar dari masjid Mutakin maksiat? Ada nggak? Habis sholat keluar dari masjid Mutakin bukan ngambil uang otak amal, ya. Ada, ya. Ada nggak keluar habis sholat dari masjid Mutakin dia berbuat tidak adil atau ya maksiat dan lain-lainnya? Ada, ya. Ada nggak keluar dari masjid DPR masuk ke kantor DPR dia ngambil apa dolar atau mata uangnya biasanya? Korupsi, ya. Ada, ya. Atau kita coba ke item puasa. Ada nggak orang yang dalam keadaan berpuasa dia juga maksiat? Banyak, ya. Ada nggak orang yang dalam keadaan berpuasa tapi dia korupsi 270 triliun? Ada nggak? Ada, ya. Ya. Nggak tahu puasa, non muslim, jangan-jangan non muslim, ya. Mungkin nggak puasa dia, ya, kalau non muslim, ya. Nah, terkait daripada itu, berarti kan kita selama ini belum memaksimalkan karunia Allah. Kalau tadi bahasa saya, karunia Allah itu ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Kalau bagi orang awam tadi beban, tapi bagi seorang yang bertakwa itu semua karunia yang harus kita maksimalkan. Seperti kita dikasih HP, ya, hanya untuk nelpon saja. Kita tidak bersyukur kepada yang ngasihnya karena untuk nelpon doang. Tapi kalau kita bersyukur kepada yang ngasihnya, kita buat WhatsApp untuk berdakwah, YouTube, TikTok misalnya, apapun yang bisa kita lakukan di HP ini untuk kebaikan, itu adalah tanda kita bersyukur kepada yang memberikan HP tersebut. Siapa memberikan item sholat, siapa memberikan item puasa, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu dalam Al-Quran, bagaimana caranya kita memaksimalkan ibadah sholat, atau bagaimana caranya kita memaksimalkan ibadah puasa, zakat, dan lain-lainnya. Saya selalu mulai dari ibadah sholat.
Nah, kenapa kita tidak bisa memaksimalkan reward ibadah yang diberikan Allah kepada kita? Ya karena kita yang pertama karena kebodohan kita, ya. Karena kebodohan kita terkait bagaimana cara memaksimalkannya. Kenapa orang dikasih HP Android yang mahal, iPhone yang mahal, tapi cuma nelpon doang, nggak pakai WA, nggak pakai medsos? Kenapa? Ya karena dia nggak tahu, mungkin nenek-nenek atau kakek-kakek ya, nenek-nenek atau kakek-kakek akhirnya, nak gimana, di mana? Ya buat nelpon doang, dia nggak bisa untuk WhatsApp, nggak gaptek bahasanya ya. Apa gaptek itu? Gagap teknologi ya, gaptek ya, gagap teknologi ya, karena kita tahuan. Nah begitu juga kita, kenapa kita hanya sholat autopilot saja ya, habis sholat maksiat ya, habis sholat korupsi ya. Kenapa? Karena ketidaktahuan kita memaksimalkan sholat itu. Nah kalau tahu bagaimana ya, dia akan berusaha untuk memaksimalkannya. Nah mulai di sini kita, pengetahuan kita untuk memaksimalkan sholat, coba kita lihat dalam surat Al-Mu'minun. Apa coba? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim apa? Khashi'un ya. Ternyata supaya kita bisa memaksimalkan sholat itu harus dengan secara khusyuk. Nah ini pengetahuan ya. Pengetahuan kita bahwa tata cara sholat itu dengan khusyuk ya. Makanya wajar kalau kita ini hilang sensitivitas kita dalam beribadah kepada Allah. Dengan hilangnya sensitivitas kita beribadah kepada Allah, yang jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya seperti autopilot saja. Kita seperti robot. Kita sholat ke Masjid Mutakin, keluar lagi, udah kayak refleks saja. Bulan Ramadan datang, kita puasa ya. Tapi asar atau efeknya ya gitu-gitu aja. Sebelum Ramadan takut nilai keimanannya 6, ya 5 lah, anggaplah 5, keluar di bulan Ramadan tetap 5 ya, nggak ada kenaikan, nggak ada naik kelas ya. Ya karena itu ya, makanya disinilah letak bagaimana kita menumbuhkan rasa atau mengembalikan rasa sensitivitas kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau sholat apa itu tadi? Khashi'un ya. Nah kalau puasa bagaimana? Kalau orang yang nggak tahu memaksimalkan item puasa, ya dia puasa hanya tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib ya. Tadi kan kalau kita ini kan berapa persen dia memaksimalkan puasa? 5% saja ya, tapi dia maksiat juga. Ya dia dapat kesehatan juga ya. Sumu tasihu ya. Puasalah kamu dapatkan kesehatan ya. Ya dengan apa? Dengan tidak makan, tidak minum, puasa, organ tubuh pada istirahat, ya mungkin dapat 5% saja. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan manfaat daripada puasa 95 100%, baik dari segi kesehatan jasmani, juga kesehatan secara rohani, juga ketakwaan itu sendiri. Makanya sering diulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi Allah itu dalam Al-Qur'an itu begitu gamblangnya. Allah memberikan item alat tertentu untuk apa? Untuk misalnya untuk 1 2 3, tata cara menggunakannya pun sudah jelas ya. Ini alat, cara gunanya seperti ini, manfaatnya seperti ini ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita tidak menjadi orang bertakwa dari puasa tersebut ya. Dan kalau kita dari puasa tersebut tidak meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kita lakukan ya, berarti kan kita hanya 5% saja. Bagaimana caranya? Nah, ini makanya Rasulullah menggambarkan kepada kita, wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Yang hilang apa? Yaitu tadi sensitivitas dia dalam berpuasa tadi ya.
tidak makan, tidak minum sudah cukup. Padahal para sahabat Rasulullah, ya puasa itu bukan nahan lapar dan dahaga saja. Tapi apa? Ya tapi menahan seluruh panca indera dari untuk tidak bermaksiat kepada Allah, ya. Nah, ini baru kan cara untuk memaksimalkan puasa tadi. Bayangkan kalau misalnya ada seseorang muslim 30 hari dia tidak maksiat. Panca indera dia puasa ya untuk tidak maksiat. Apa yang terjadi pada 1 Syawal? Hah? Atau balas dendam dia? Udah saya balas dendam 1 Syawal pengen maksiat, maksiat macam-macam. Mungkin nggak? Nggak mungkin ya. Jawabannya tadi, puasa la'allakum tattaqun. Karena selama 1 bulan, 30 hari atau 29 hari dia tidak maksiat, akhirnya menjadi apa? Menjadi miliu ya. Menjadi adat istiadat, menjadi kayak tersetting ya, kalau bahasa bahasa HP ya, sudah tersetting dalam tubuh dia, dalam spiritual dia, dalam perilaku dia anti maksiat. Walaupun dia punya niat misalnya, aduh saya 30 hari nggak pernah maksiat nih, 1 Syawal pokoknya saya ingin maksiat macam-macam. Sudah terbentuk antibodi untuk tidak bermaksiat. Misalnya saya 1 Syawal ingin ke diskotik, ya padahal 30 hari dia menahan panca indera dari tidak maksiat. Baru pengen ngelangkahin, tahu-tahu nggak ke diskotik, kakinya jalan kemana? Ke Masjid Mutakin ya. Kok saya malah ke Masjid Mutakin ini? Itu ya. Sudah terbentuk ya antibodi untuk tidak bermaksiat. Nah, kalau orang seperti itu layak nggak kalau kita panggil dia orang bertakwa? Sudah layak ya. Karena dia sudah tidak punya antibodi untuk tidak bermaksiat ya. Dan dia juga sudah memiliki kebiasaan dalam tersetting dalam diri dia untuk melakukan kebaikan terus ya. Nah, ini luar biasa ya. Kita nggak punya niat keburukan pun terkadang refleks melakukan keburukan. Tapi orang yang tadi ya, ini saya ingin menekankan bagaimana sekolah Ramadan itu luar biasa ya. Dia niatnya ke diskotik ya, tadi orang yang tadi 30 hari berpuasa dari maksiat, memuasakan seluruh panca indera untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Dia niatnya ke diskotik, ke tempat maksiat, tetapi refleksnya kemana? Ke masjid. Nah, itu kan luar biasa ya. Berarti kan dia orang bertakwa, dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mempunyai antibodi untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, inilah kaitan dengan puasa, ya bertakwa, yaitu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tata cara memaksimalkan puasa ya seperti itu ya. Sebagaimana tadi tata cara memaksimalkan sholat dengan cara khusyuk ya. Dan semua orang belum tentu bisa dia khusyuk. Kalau sholat itu redaksinya kadang walladzina ala sholawatihim yuhafidun. Terkadang walladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Salat ya khusyuk, salat ya yuhafidun, dijaga 5 waktu ya. Nah, orang-orang yang bisa khusyuk, orang yang bisa menjaga 5 waktu, orang yang bisa puasa dengan mempuasakan seluruh panca inderanya, berarti sensitivitas dia dalam beribadah masih normal. Kalau misalnya dia tidak khusyuk dalam sholatnya, autopilot semata, puasanya menahan lapar dan dahaga saja, berarti dia sedang sakit. Apa yang sakit? Sensitivitasnya ya. Kok bisa Ustadz? Ya itu indikasinya ya. Coba kita lihat yang normal ya, sensitivitas yang normal, misalnya suri tauladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya. Mempunyai sensitivitas yang normal, yang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sensitivitas itu kan kalau kita bahasakan yang lain baper ya, bawa perasaan ya. Sensitif, orangnya sensitif loh gitu kan. Tapi kalau kita sensitif atau baper kepada manusia,
bukan nggak boleh, ya lebih baik jangan ya. Tapi kalau sensitif dan baper kepada Allah, wajib ya. Saya katakan apa? Wajib ya. Tapi kita kebalikannya, sama orang di ini sedikit tersinggung mutung gitu ya. Tapi sama Allah kakunya luar biasa. Naudzubillah, naudzubillah. Nah, inilah para sahabat Rasulullah begitu sensitifnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam beribadah ya. Tidak jarang Rasulullah menangis ya karena suatu kejadian tertentu ya. Misalnya ketika turun ayat yang berkaitan dengan malaikat Harut dan Marut ya. Siapa malaikat Harut dan Marut itu? Malaikat yang dulunya lebih mulia dari malaikat Jibril ya, tapi diturunkan ke bumi, dikasih misi, dengan dikasih misi juga dikasih nafsu ya, dikasih misi, dikasih nafsu, akhirnya tergelincir ya. Nah, ketika turun ayat tersebut, Rasulullah menangis sejadi-jadinya, ya Allah, saya takut tergelincir sebagaimana tergelincirnya siapa? Harut dan Marut. Padahal Rasulullah sudah dijamin ya. Jaminan dari Allah tidak akan tergelincir, jaminan dari Allah akan masuk surga, jaminan dari Allah kekasihnya Allah ya. Tapi masih takut ya. Nah, ini luar biasa. Bahkan ada riwayat tertentu beliau menangis dengan malaikat Jibril ya. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau menangis dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Jadi dua sahabat ini 11-12 ya. Lalu ada riwayat yang lain, Umar bin Khattab datang ya ketika Rasulullah dengan Abu Bakar menangis. Ini kenapa kalian menangis ini ya? Cerita dong, hatta atabaka, sampai saya ikut nangis sama kalian kalau tahu sebabnya ya. Atau minimal saya atabaka lah. Atabaka itu berusaha untuk menangiskan diri. Dibuat-buat itu atabaka ya. Itu redaksi daripada Umar bin Khattab ya. Nah, akhirnya mereka menangis bertiga ya. Tapi inilah bagaimana suri tauladan kita Rasulullah dengan para sahabat yang mempunyai hati yang begitu lunak ya, yang begitu jernih ya, sehingga untuk berhadapan dengan Allah itu begitu sensitif dan begitu bapernya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Abu Bakar radhiyallahu anhu ya, suatu ketika, ini prototipe ya, bagaimana kalau kita bandingkan dengan kita, mungkin kita sangat jauh dengan mereka, dengan beliau-beliau sahabat atau Rasulullah, tapi ini menjadi contoh kepada kita bagaimana semestinya kita. Abu Bakar ketika atau Rasulullah ketika menjelang wafatnya beliau ya, beliau kan imam tetap di mana? Masjid apa? Nabawi ya. Lalu kalau sakit harus ada yang gantiin ya. Apa kata Rasulullah? Muru Abu Bakrin liu'ammima as-salah ya. Perintahkanlah Abu Bakar untuk gantiin saya jadi imam sholat ya. Tapi ketika itu nyeletuk Siti Aisyah. Ya wajar Siti Aisyah, Abu Bakar bapaknya, Rasulullah suaminya ya. Jangan Abu Bakar ya. Tetap Rasulullah muru Abu Bakrin liyu'ammima as-shalah. 2 kali. Jangan Abu Bakar, nyeletuk lagi ya. Baru yang ketiga, muru Abu Bakrin liyu'ammima as-shalah. Suruh Abu Bakar imam, jadi gantiin saya ngimamin sholat. Baru Siti Aisyah nggak bisa nyeletuk lagi ya. Ternyata benar ketika sholat ya, itu baru sholat rakaat pertama langsung kejer ya. Ya karena begitu sensitifnya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, langsung tersentuh dalam sanubari hati seorang Abu Bakar, sehingga dari hati tersebut menimbulkan kekhusyuan sehingga beliau menangis ya. Jadi 1 rakaat aja nggak selesai ya, baru 1 ayat kejer, 2 ayat kejer. Nah ini wajar Siti Aisyah, jangan Abu Bakar, maksudnya adalah ini takutnya nggak selesai sholatnya ya.
Tapi dari sini kita bisa menilai, seperti itulah yang kita dianjurkan, ditekankan untuk bisa seperti itu, ya. Hati kita begitu lunaknya, hati kita begitu bersihnya, sehingga indikasi daripada hati yang lunak itu adalah kita selalu gampang menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Umar bin Khattab, ya, ketika dibacakan misalnya dalam inna adzaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Tuhan engkau itu benar-benar akan terjadi, ya. Apa yang terjadi? Beliau pingsan langsung, ya. Bahkan Umar bin Khattab ini ketika masuk Islam mendengarkan ayat apa? Surat apa? Ada yang ingat nggak? Toha, ya. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha ila akhiri, ya. Berapa ayat, ya. Bayangkan seorang Umar yang bahasa kita galak, tegas, ya. Ya menakutkan lah bahasanya, tapi di hadapan ayat-ayat Allah begitu melempemnya beliau, seperti garam yang kena air panas, ya, langsung luluh begitu saja seorang Umar. Tapi kita kebalikannya. Nah, ini kita kebalikannya, di hadapan ayat-ayat Allah kerasnya luar biasa, tapi di hadapan manusia melempem kita, ya. Apalagi di hadapan dolar, ya, betul ya Pak. Di hadapan dolar langsung melempem kita, ya. Nah, ini seorang Umar bin Khattab pingsan karena inna adzaba rabbika lawaqi, satu ayat saja, ya. Ya berarti kan memang ya, dua sahabat ini, sahabat Abu Bakar dengan Umar, ya mirip-mirip, yang semuanya ngambil daripada Rasulullah, ya. Pingsan sampai sakit, sampai dijenguk, bayangkan, gara-gara satu ayat saja, ya. Sedangkan kita, sudah berapa ayat yang kita baca? Sudah pernahkah kita menangis? Nah ini, ya. Sudah pernahkah kita menangis di hadapan ayat-ayat Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau kita sudah pernah menangis, ya kita bersyukur kepada Allah, berarti hati kita masih normal, ya, masih sensitif kepada Allah, ya. Sebagai seorang muslim, hati kita masih normal, ya. Tapi kalau misalnya kita selama ini baca ayat Al-Quran, belum pernah menangis, tahajud, bermunajat, tapi belum pernah menangis, jangan-jangan kita lagi sakit. Apa yang sakit? Hati kita, ya. Kenapa sakit hati kita? Ya gejalanya, ya tadi, hilangnya kekhusyuan, hilangnya rasa sensitivitas dalam beribadah kepada Allah, ya. Yaitu kayak orang yang panas kan, sakit panas, demam, kalau udah 38 ya sakit demam, tapi kalau hanya 37 atau 36 ya masih normal dia. Nah begitu juga kita, hati kita ini ada penyakitnya nggak, ya? Hilang sensitivitas itu salah satu penyakit, ya, selain sombong dan lain-lainnya, ya. Justru dari situ juga, ya. Apa penyebab penyakit ini? Tidak lepas daripada dosa yang menumpuk, dan menumpuk, ya. Hati kita kan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Ron itu satu titik, dua titik, ya. Ibarat satu kertas, satu titik satu titik tinta, dua titik, tiga titik, empat titik. Jadi apa kertasnya? Jadi oret-oretan, ya. Jadi kotor kertasnya, ya. Nah itu kenapa? Ketika dosa itu dibiarkan. Tapi kalau ada satu titik dosa lalu ditipek, ya, hilang lagi. Ada tiga dosa, tiga titik di tipek, ya hilang lagi. Tapi kalau dibiarkan menjadi apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, naudzubillah, ya. Hatinya menjadi keras, dosanya numpuk jadi daki, ya. Udah jadi daki, ya. Ibarat kaca ini nih, kaca kalau tidak pernah dibersihkan 10 tahun, ya. 10 tahun. Jadi apa nih debunya? Pak ini, jadi apa nih? 10 tahun nih kaca nggak pernah dibersihin. Jadi cat, ya. Cara ngebersihinnya harus pakai thinner, ya. Harus pakai kawat, ya, berdarah-darah kacanya, ya. Tapi kalau tiap hari dibersihin pakai kemoceng, ya, jadi
gampang saja, kayak kemoceng selesai urusan, debu saja biasa, ya. Nah, itulah hati kita, ya. Kalau terus-terusan diundur bermaksiat tapi tidak ditaubatkan, tidak diistighfarkan, ya, dakinya itu bisa 5 cm, 10 cm, itulah yang menyebabkan hilangnya rasa khusyuk kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan kita sakit, ya. Dengan apa? Hilangnya sensitivitas kita dalam beribadah kepada Allah, ya. Jadi ini menjadi evaluasi kita, ya. Jangan-jangan kita punya penyakit itu. Apa tadi penyakitnya? Hilang sensitivitas dalam beribadah kepada Allah. Kita masuk masjid, keluar masjid, autopilot saja. Kita datang ke Ramadan, puasa, zakat, tapi gitu-gitu saja, ya. Ketakwaan kita, kekhusyuan kita nggak naik-naik, ya itu jangan-jangan, ya, ada dosa dalam hati kita. Makanya usahakan kita seperti Rasulullah dan para sahabat. Apa itu? Menangis, ya. Dengan kita bisa menangis, itu menjadi indikasi hati kita lunak dan tidak berpenyakit. Ya, penyakit apa tadi? Sensitivitas tadi, ya. Nah, kalau belum bisa menangis, terus banyak istighfar. Ya Allah, kok saya belum bisa menangis juga ini di hadapan ayat Allah, atau ketika bermunajat kepada Engkau, ya Allah, kok belum bisa nangis? Terus saja kita banyak istighfar. Itu berarti kan itu dalam proses proses pembersihan, ya. Proses pembersihan kaca tadi, ya. Nanti kalau udah bersih, ya dikhusuk lagi, akan klik, dia akan mendapatkan kekhusyuan dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, ya. Kalau belum bisa menangis, tapi kalau gampang menangis, ya syukuri, ya, hati kita masih normal, ya. Ya, itu, ya. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ini. Ainani la tamassuhuman nar. Ainun tahrusu fi sabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Ada 2 tipikal mata, kata Rasulullah, yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama apa? Satu mata atau tipikal mata tahrusu fi sabilillah, yang jaga malam. Tahrusu fi sabilillah itu jaga malam di konteksnya ketika jihad fi sabilillah. Zaman Rasulullah, kalau misalnya malam tidur, ada yang jaga malam. 2 sahabat biasanya, 3, 4, tergantung kebutuhan. Di Gaza, Palestina, ya mungkin ini berlaku, ya. Mujahidin, para pejuang, malam tidur, ya ada yang jaga, ya. Ada yang jaga. Tapi kalau di Indonesia, ya berarti kita hitungannya, ya tergantung. Jihad kita bukan jihad jihad perang, ya, mungkin jihad politik, ya, jihad ekonomi, ya. Tapi kita bisa mendapatkan item yang kedua. Apa itu? Ainun bakat min khasyatillah. Kedua mata yang menangis karena takut kepada Allah, ya. Jadi kalau misalnya kita menangis 1 tetes saja keluar dari air mata kita, itu karena kita takut kepada Allah, karena mengingat dosa-dosa kita. Ya Allah, saya takut dengan azab Engkau. Itu akan menjadi pemadam dari panasnya api neraka, ya. Jadi mudah-mudahan kita mempunyai hati yang khusyuk ini, ya. Hati yang lembek di hadapan Allah sehingga kita sering menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara kita menangis apa? Terkadang pintunya adalah mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Atau pintunya adalah takut karena akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernah ada yang bertanya kepada saya di masjid yang kemarin, ya, di Baitul Jabbar, Ustadz, gimana nih kita nih berusaha untuk istiqomah, terkadang kita naik turun, keimanan itu, ketakwaan itu naik turun. Nah, ketika turun tersebut gimana? Kita nggak bisa, padahal takwa itu kan haqqatu tuqatih, kata beliau. Saya katakan perasaan itu sudah bagus. Apa itu?
perasaan kita takut akan azab Allah, perasaan kita takut tidak istiqomah, perasaan takut kita tidak masuk surga. Nah, perasaan ini harus ada, melekat dalam diri kita. Karena apa? Karena Allah dalam Al-Quran, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratau wasurura. Nah, ini surat apa? Hah? Surat apa nih yang tidur nih? Kayaknya lagi khusyuk seperti Imam Syafi'i ya. Jadi dulu Imam Syafi'i ini sedikit cerita. Imam Syafi'i ini kan orang mana? Orang Gaza ya. Dibawa sama ibunya ke Mekah ya. Ibunya punya insting Imam Syafi'i ini ini kayaknya orang nih, anak saya ini akan jadi orang ya, punya kecerdasan yang di luar nalar ya. Jadi di Mekah itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Akhirnya dibawa ke Madinah belajar sama Imam Malik. Murid-murid Imam Malik semuanya pada nyatet omongan daripada Imam Malik gitu kan. Imam Syafi'i tidur ya. Imam Syafi'i tidur ya. Nah, ketika ditanya langsung bisa, ternyata tidurnya Imam Syafi'i itu dia lagi konsentrasi dihafal langsung ya. Jadi ada candaan kalau lagi tidur jangan dibangunin, itu lagi konsentrasi. Konsentrasi dengan apa? Kajiannya ya. Nah, itu anekdot saja ya, candaan dikait-kaitin dengan Imam Syafi'i ya. Nah, saking khusyuknya ya. Nah, terlepas daripada itu kita kembali lagi ya, bahwa rasa khusyuk itu tadi ya, rasa khusyuk ya, kita harus menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dengan kita sekedar menangis saja itu harus kita syukuri. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah Engkau memberikan kesehatan bagi hati saya ya. Masih di kadar normal ya. Tapi kalau belum bisa menangis, terus kita beristighfar, ya Allah kok belum bisa nangis-nangis, jangan-jangan dosa saya banyak ya. Makanya tadi apa yang kita khawatirkan, ya Allah saya takut azab Engkau di neraka, ya Allah saya takut nanti di neraka aib-aib saya dipreteli semuanya. Nah, rasa takut itu apa? Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratau wasurura. Dengan rasa takut itu Allah akan apa? Allah akan lindungi kita dari apa yang kita takuti di hari akhirat nanti ya. Jadi perasaan ya, kita memanage perasaan ya. Keimanan itu apa? Ya, perasaan, keyakinan ya dalam diri kita. Nah, perasaan kita takut akan api neraka, takut akan dipreteli, takut akan melangsa. Nah, rasa takut itu apa? Akan menyebabkan kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Tadi itu. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi walaqahum nadratau wasurura. Dimulai dari perasaan itulah ya, rasa takut kita, sensitivitas kita, itu efeknya apa? Efeknya adalah dalam keseharian kita. Berarti orang ini akan lebih dekat kepada ketakwaan itu sendiri ya. Jadi orang yang sensitif ya, dia lebih dekat kepada ketakwaan ya. Contohnya gimana? Ketika dia misalnya ada kemaksiatan tertentu di depannya, ya dia sensitif. Aduh, jangan-jangan ini haram. Jangan-jangan nanti saya masuk neraka gara-gara ini. Nah, ini kan implementasi daripada perasaan itu adalah keseharian dia untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dia untuk tidak bermaksiat, menjaga diri dia untuk dari hal-hal yang sifatnya haram ya. Apa tadi? Menumbuhkan sensitivitas kita dalam beribadah kepada Allah. Pintunya apa? Kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu hati kita menjadi bersih, hati kita menjadi jernih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini ya materi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan sensitivitas kita dalam beribadah kepada Allah ya. Momentum sebelum tanya jawab ya, sekitar 10 sampai 15 menit. Momentum Ramadan ini kalau kita belum pernah menangis di hadapan Allah, kita coba ya. Ketika lagi baca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, atau mungkin lagi tahajud sendiri ya. Orang-orang pada tidur dia tahajud ya.
lalu dia ya mungkin lampunya agak dimatiin kan, orang pada ini kan pada tidur agak-agak khusyuk dikit, lalu dia termenung dosa-dosa dulu waktu masih muda, ya Allah takut, ya Allah ampun, ya Allah saya lemah, ya Allah, ya terus gitu aja ya, hinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita ini bukan siapa-siapa, ya, mungkin dalam keadaan bersujud, mungkin apapun itu, nah sampai menimbulkan air mata dalam apa yang keluar dari diri kita, nah ini luar biasa, ya. Rasa kekhusyuan itu sangat sangat luar biasa, Pak. Ketika kita mendapatkannya itu menjadi plong, ya. Kita latih seperti itu, ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, memiliki hati yang sensitif, baper kepada Allah sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat. Closing statement-nya adalah selain kita beribadah secara jasmani, ya, ibadahkanlah juga spiritual kita, ya. Karena dengan mengibadahkan spiritual kita, kalau bahasa sufi itu adalah riyadhah. Riyadhah itu olahraga, ya sebenarnya. Tapi riyadatul ruh, olahraga ruh. Tapi kalau bahasa teman-teman salafi itu adalah tazkiyatun nafs, mensucikan diri, ya sama saja sebenarnya. Muriyadah, mutazkiyatun nafs itu sama saja. Hati kita terus dibersihkan, ya, dibimbing, ya. Bahkan doa Rasulullah, Allahumma a'ti nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, ini salah satu doa Rasulullah. Apa itu coba artinya? Allahumma a'ti nufusana, ya Allah berikanlah kepada hati-hati kami ini ketakwaannya. Wa zakkiha, ya Allah bersihkanlah hati ini, ya. Wa anta khairu man zakkaha, engkaulah zat yang sebaik-baik membersihkan hati ini. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah Tuhannya hati ini, ya. Intinya apa? Kita meminta kepada Allah diberikan hati yang khusyuk. Ada doa yang lain, Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha, ya, wa min amalin la yanfa, wa min du'ain la yataqabbal. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, ya, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, itu yang pertama tadi, ya. Ya, kita mudah-mudahan diberikan hati yang khusyuk, hati yang sensitif sebagaimana Rasulullah dengan para sahabat. Taib, jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.